Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan di dalam kitab Nahjul Balagha hikmah yang ke-50, Amirul Mukminin Imam alaihi salam bersabda, wa qala alaihi salam, qulubur rijal wahsyiyyatun, faman ta'allafaha aqbalat alaihi. Di dalam Nahjul Balagha diriwayatkan di hikmah yang ke-50, manusia itu wahsyi. Wahsyi itu apa? Wahsyi itu artinya liar atau diriwayatkan di dalam Nahjul Balagha diriwayatkan Imam alaihi salam mengatakan apa? Hatinya para manusia itu wahsyi. Wahsyi itu apa? Wahsyi itu yakni tidak akrab. Binatang itu ada dua kan ya? Ada disebut binatang ahli dan ada disebut binatang wahsyi. Binatang ahli itu apa? Binatang ahli itu yakni binatang yang tidak liar. Binatang yang tidak liar itu seperti misalnya seperti ayam, seperti bebek, seperti apa lagi misalnya entok, kambing yang umum ya, kambing Jawa atau kambing Kediri. Nah itu disebut binatang ahli atau binatang rumahan atau binatang yang tidak liar atau binatang yang akrab. Tapi ada juga hewan yang wahsyi. Hewan wahsyi artinya hewan liar seperti apa? Seperti harimau, seperti singa, seperti apalagi misalnya badak, gajah. Nah itu hewan wahsyi atau hewan yang tidak akrab. Nah berarti wahsyi apa tadi? Wahsyi yang tidak akrab atau asing, ya. Akrab, asing, liar. Jadi maknanya itu akrab, asing, atau liar. Itu wahsyi. Nah, dikatakan hatinya para manusia itu wahsyi atau tidak akrab. Apa maksudnya nanti akan kita bahas. Dikatakan wa man ta'allafaha aqbala alaihi. Siapa saja yang baik kepadanya, siapa saja yang senang kepadanya, atau siapa saja yang dengan kasih sayang kepadanya atau menghormatinya, menyayanginya, maka si hati tersebut akan melihatnya, si hati tersebut akan memperhatikannya, si hati tersebut akan berpaling kepadanya. Oke? Nah ini. Maksudnya apa? Nanti pelan-pelan. Jadi dikatakan hatinya para manusia itu apa? Wahsyi atau liar atau asing. Maka siapa saja yang datang dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan cinta kasih kepadanya, maka dia akan berpaling dan dia akan menghadap ke orang tersebut dengan sukarela. Nah, maksudnya apa ini? Hatinya para manusia itu wahsyi. Jadi hatinya para manusia itu asing atau liar, itu maksudnya. Maksudnya, secara tabiat, ya, kurang lebih maknanya yang bisa kita pahami maknanya kurang lebih. Secara tabiat, manusia itu istilahnya tidak mudah menerima orang lain. Secara tabiat, manusia tidak mudah menerima orang lain. Siapa saja secara tabiat manusia tidak mudah menerima orang lain. Kita perhatikan mulai dari anak kecil misalnya. Anak kecil itu umumnya usia sebulan 2 bulan itu dia hanya mampu menerima ibunya saja. Kenapa hanya mampu menerima ibunya?
Karena ibunya lah yang paling dekat dengan dirinya. Karena ibunya lah yang apa yang menghadapinya dengan kasih sayang. Ibunya lah yang datang kepadanya dengan lemah lembut. Ibunya lah yang memberikan ASI kepadanya. Ibunya lah yang selalu mendekat dirinya selama 9 bulan. Bahkan setelah lahir, langsung berada di samping ibunya. Itulah kenapa anak bayi umumnya itu lebih dekat kepada ibunya. Bahkan atau kepada bapaknya dia merasa asing. Ini siapa ini? Ini orang lain bagi saya. Kenapa? Saya tidak kenal dengan dirinya. Yang saya tahu hanya ibu saya. Nah, tetapi si bapak datang lalu mengazankan, memberi azan mengumandangkan azan di telinga kanan, mengumandangkan iqamah di sebelah kiri, lalu memberi tanah turba ke bagian mulut bagian atasnya, yakni ke apa istilahnya? Apa ya istilahnya bahasa Indonesia-nya? Yakni bagian mulut yang bagian atas itu. Jadi di atas lidah, nah itu dikasih turba kalau anak baru lahir. Terus ayahnya yang menciuminya. Nah, dengan kasih sayang ini, ketika ayahnya melakukan hal ini, maka si bayi tadi mulai memperhatikannya, mulai bisa menerimanya, mulai bisa bersosialisasi dengan si bapak tersebut, mulai bisa berinteraksi dengan si bapak tersebut, sehingga oh iya kamu ini tidak mau berniat buruk saya, oh iya kamu ini bukan orang jahat bagi saya, maka saya juga bisa menerima kamu. Dan begitu juga dengan orang lain nanti. Makanya ketika misalnya kita membawa anak kita yang baru lahir ketemu orang lain, dia akan asing. Yani dia tidak bisa mengakrabkan diri dengan orang tersebut. Sebelum orang tersebut menunjukkan wajah kasih sayang, wajah lemah lembut, wajah cinta kasih, sehingga si anak ini bisa menerima orang tersebut. Atau misalnya ada seseorang yang baru pindah ke daerah kita. Anggaplah kita satu kompleks kan ya. Anggap kita dalam satu kompleks. Lalu ada orang yang baru datang pindah ke kompleks kita. Orang ini kan berarti dia karena pendatang seakan-akan dia ini orang dari luar yang mau masuk ke dalam komunitas kan begitu. Kita ada satu kompleks, lalu ada orang dari luar pindah masuk ke dalam kompleks kita, seakan-akan, yakni secara gambarannya, dia ini merupakan orang lain yang mau masuk ke dalam lingkungan kita. Kan begitu. Apa yang kita lakukan? Nah, umumnya kita tidak bisa langsung menerimanya dengan begitu saja. Nah, kenapa? Karena memang tabiatnya manusia itu tidak bisa langsung menerima orang. Tabiatnya kita awal itu hati kita itu seperti memberi tameng, seperti memberi penjagaan begitu, atau semacam perlawanan awal, jadi penangkisan atau semacam istilahnya zarih besi, yakni baju zirah. Kan kalau kita mau perang itu pakai baju zirah atau pakai tameng atau pakai apa saja lah, pelapis, baja misalnya. Sehingga si pendatang itu menunjukkan itikat baik. Kalau dia menunjukkan itikat baik, maka kita akan meletakkan pelindung kita akan meletakkan tameng kita, dan kita akan menerima dia dengan kasih sayang, dengan senyum, dengan ramah tamah. Tetapi kalau kita melihat dia etikanya buruk, dari awal kita sudah ngambil jarak dari dia, kan gitu. Dan ini juga terjadi di mana-mana. Antum misalnya ketemu saya dulu awal, misalnya di kajian, kalau saya langsung ngajak perang ya, antum tidak akan bersedia hadir kan gitu. Tapi karena dari awal kita senyum, lalu lihat si Yusuf tukang senyum, misalnya. Jadi tidak bermuka masam, minimalkan antumnya tidak bermuka masam. Jadi menunjukkan wajah persahabatan, menunjukkan itikat baik. Si Yusufnya tidak mau berniat buruk ke antum, sehingga antumnya juga merasa ini orang bukan punya niatan buruk. Dan begitu juga antumnya kepada saya. Jadi kalau dipanggil, Bu Sudiana gimana kabar? Jawab, oh iya alhamdulillah sehat. Pak Tio gimana kabarnya? Oh iya alhamdulillah sehat. Berarti kan sayanya tidak berniat buruk dan antumnya juga tidak berniat buruk. Akhirnya karena saling baik, yakni saling menunjukkan kasih sayang,
saling menunjukkan ramah tamah, saling menunjukkan cinta kasih, akhirnya hati kita itu bisa menerima. Jadi hati antum bisa menerima saya dan hati saya juga bisa menerima antum semua. Dan mukmin juga demikian adanya. Mukmin juga semestinya demikian. Makanya ketika dikatakan bahwa misalnya semestinya seorang mukmin itu kalau saudaranya sakit dia merasakan sakit. Nah ini kapan terjadi? Kapan terjadi semestinya seorang mukmin merasakan sakit ketika saudaranya sakit? Ini kapan terjadi? Ini terjadi ketika hati kita itu sudah saling terikat. Ketika hati kita itu sudah saling menerima. Jadi antum menerima saya sebagai teman, sebagai saudara mukmin, dan saya juga menerima antum sebagai saudara mukmin. Nah, ketika antum sakit, saya juga gelisah, saya juga tidak tenang. Dan ketika saya sakit, antum juga gelisah dan antum tidak tenang. Ini kapan terjadi? Ketika hati kita bisa menerima. Dan kapan hati kita bisa saling menerima? Hati kita bisa saling menerima ketika kita berperilaku atau memperlakukan si hati itu dengan lemah lembut, dengan hati. Jadi tidak menunjukkan permusuhan, tidak menunjukkan itikat buruk, tidak menunjukkan niatan buruk, tidak menunjukkan perlawanan, tidak, melainkan datang dengan senyum. Atau misalnya kalaupun seandainya harus menegur, misalnya kita keliru, ya anggaplah kita keliru atau kita lalai atau kita tergelincir, misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kasih sayang. Jadi enggak, misalnya ada orang nauzubillah, ada orang mabuk, misalnya ada orang mabuk minum khamar, terus kita bawa panang, sini itu, saya buruk. Wah, ya enggak begitu, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Dilihat dulu ini orangnya gimana kadarnya. Misalnya nauzubillah, dia mukmin, terus minum khamar. Itu dipanggil dulu. Kau kenapa minum khamar kau? Anggaplah, tapi tidak di depan umum ya. Atau misalnya dia kalau khamar, karena khamar itu ada hukuman beratnya ya, jangan khamar deh. Misalnya misalnya gini, misalnya tidak puasa, misalnya tidak puasa, tapi tidak puasanya bukan karena mau melawan Tuhan, tidak. Ya misalnya lagi malas saja, kan ada orang gitu tidak puasa karena malas, bukan mau niat melawan Tuhan. Kalau niat mau melawan Tuhan itu sudah kafir. Karena malas saja, jadi malas, lemas, jadi akhirnya tidak puasa. Nah, kita mau beramar ma'ruf ini, terus gimana amar ma'rufnya? Sini tak campur, atau misalnya diikat di mana, atau misalnya sudah dikasih makan seminggu, setahun. Nah, itu bukan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian. Cara amar ma'ruf nahi mungkar itu sebelumnya juga pernah kita bahas di pembahasan yang lalu, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana cara memperlakukannya, bagaikan seorang ayah kepada anak. Jadi bagaikan seorang ayah kepada anak. Misalnya gimana si ayah memperlakukan anak, gimana kan dengan kasih sayang, tidak mungkin dipecut-pecut kan misalnya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar juga demikian, kasih sayang, lemah lembut. Kalau demikian adanya, yakni ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, maka yang diamar ma'rufin juga, yakni yang ditegur juga, yang dinasihatin juga, itu akan menerima dengan lapang dada, akan menerima dengan istilahnya tidak dengan penolakan, atau minimal seandainya pun dia menolak, tidak melakukan permusuhan. Ya, saya tidak menerima saja tawaranmu, misalnya amar ma'rufmu, nah saya tidak terima, ya sudah, tapi saya tidak memusuhimu. Kemudian begitu juga nasihat, musyawarah, dan sebagainya. Jadi hati ini harus diperlakukan dengan kasih sayang. Ada sih pepatah kita juga ada kan ya. Pepatah kita
Orang Indonesia bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Kan ya? Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya bisa dikatakan pepatah ini juga diambil dari Saripati perkataan para maksumin ini. Apa maksudnya tak kenal maka tak sayang? Jadi tak kenal, jadi kalau kita tidak mengenalnya maka kita tidak akan menyayanginya. Artinya apa? Jadi awal kita harus mengenal dulu. Kapan kita bisa mengenalnya? Kita mengenalnya ketika kita bertutur kata dengan baik. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Nah, itu kan cara mengenali orang. Jadi kita apa istilahnya berperilaku baik dulu ke dia. Makanya dikatakan tak kenal itu gimana? Yani kita kenal baik dulu, kenal bukan ngajak perang, bukan. Kenal baik dulu. Oh, si Fulan tuh begini. Oh, gimana cerita sehat? Gimana kabarnya? Puasa, ada puasa, buka apa? Nah, kan gitu. Nah, ketika sudah kenal, sudah enak, nah baru sayang. Kapan sayang itu? Sayang itu terjadi ketika kita sudah mengenalnya. Sayang itu terjadi ketika kita berbuat baik kepadanya. Makanya dikatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita baik dulu ke orang sehingga orang bisa sayang kita. Oke? Itu satu. Nah, makanya dikatakan qulubur rijal wahsyiyatun. Hatinya para manusia itu liar. Liar yakni apa? Yakni asing. Yakni tidak bersahabat. Atau misalnya tidak akrab. Lalu gimana cara akrabnya? Dikatakan waman akbalat alaiha. Waman ta'allafaha akbalat alaiha. Siapa saja yang lemah lembut kepadanya, maka dia akan berbuat maka dia akan berpaling dan menghadap kepada. Sama seperti anggaplah misalnya apa ya, kalau pernah lihat dulu di masa kita kecil itu ada sirkus gajah sih ya, ada sirkus gajah. Gajah itu kan hewan liar kan ya, gajah hewan liar. Orang itu kalau mau dinaikkan gajah nggak langsung serta-merta dinaikin, dikasih makan dulu, gajahnya dikasih makan, dielus-elus dulu, atau kupingnya dicubit-cubit dikit, dijewer-jewer dikit, dimen-men dikit, sehingga dia merasa akrab dengan kita. Nah, ketika dia sudah merasa akrab dengan kita, ini ketika dia melihat kita ini bukan musuh, kita ini bukan orang yang mau menyakiti, barulah si gajah itu memperbolehkan badannya dinaikin. Kan gitu. Hati juga demikian. Jadi hati itu kita harus lulus dulu, lemah lembut dulu, kasih sayang dulu, baru nanti dia bisa menerima kita dengan baik. Dan ini berlaku di semua tempat. Mau ke sesama mukmin, mau ke sesama muslim, mau ke anak, mau ke bapak, mau ke ibu, semuanya berlaku sama. Yani kalau kita beringat ke orang, maka orang juga akan membalas memberingat. Tapi kalau kita mencium anak, misalnya kita sering mencium anak akan menerima kita. Kalau misalnya kita suka mencium istri, istri juga akan bisa menerima kita. Tapi kalau kita bawaannya perang terus, kayak M16 misalnya, atau pakai rudal terus, buat istrinya juga ngajak perang terus. Begitu juga dengan tetangga. Kalau kita sering kasih bukaan ke tetangga, nanti tetangga juga kasih bukaan ke kita. Nah, tapi kalau kita misalnya ngajak perang terus ke tetangganya juga wah mati aja terus itu. Makanya susah mengambil hati itu, susah. Harus dengan lemah lembut, dengan kasih. Oke, saya kira cukup demikian untuk hari ini, karena kita juga ada acara nanti, acara halnya marhum Ustaz Mahfud Hasan Abu Ammar, Allah ada jasa. Diharapkan juga antum-antum semua menghadiri acara beliau mengenang guru kita. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Ini malam Jumat kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita mukminin mukminat di mana saja berada. Kita
kita hadiahkan bagi orang-orang yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka semua. Semoga Allah menyembuhkan penyakit mereka semua. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah dan afiat kepada mereka. Insyaallah taala. Kita hadiahkan juga buat bapak kita, ibu kita, sanak famili, saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, dan juga untuk saudara-saudara mukmin, saudari-saudari muslim, saudara-saudari mukmin dan muslim di mana saja berada yang menghadapi kesulitan baik ekonomi, baik urusan-urusan terhambat, ataupun segala macam hajat yang belum tersampaikan, yang belum didapatkan. Semoga Allah memudahkan urusan mereka semua. Semoga Allah memudahkan rezeki mereka semua, terkhusus antum semua. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka semua. Allah mengangkat kesulitan mereka semua, insyaallah taala, dan Allah memudahkan urusan mereka, melancarkan urusan mereka, insyaallah. Dan juga kita hadiahkan untuk para guru-guru kita, khususnya marhum Mafur Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah darjatah. Dan juga untuk marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Toha Musawa, marhum Ustaz Muhammad Rezo Sekar, Ustaz Ahmad Rifdi dan Kang Jalal. Semoga Allah menerangi kubur mereka dan mengampuni mereka semua, insyaallah. Dan juga untuk marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Dan juga untuk para guru-guru kita yang lain, dan juga untuk para ulama-ulama dan marhaji yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini Putri Sasirku, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ayyuhal qasidah wa tawiyya wa musyawariyya telah mahdikannya, telah musbailasti, dan ulama-ulama yang lain. Semoga Allah mengampuni mereka semua, meninggikan derajat mereka, menerangi kubur mereka. Dan juga untuk rahbar mu'azzam Sayyid Ali Khan bin Ali Hafizahullah, dan juga untuk Aidul Ahmadi Rahmat Barakatuh Main, dan juga untuk kesuburan Imam Zaman Abdullah Fardul Syarif. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa billahi taufiq wa hidayah.